Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube-nya Pakan Ngakak, sharing setting kupas tuntas tentang kicau mania dan kekek mania. Oke, hari ini saya mau sharing setting tentang bagaimana sih caranya kita bermain di vector menggunakan sistem jumper ataupun juga tumbal ataupun juga sandingan. Oke, kita kupas tuntas terlebih dahulu. Apabila ada salah kata ataupun penjelasan saya pada hari ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena sejatinya saya hanya sharing setting. Mau dikerjakan silakan, tidak ya juga tidak apa-apa, karena tidak ada yang dirugikan di sini. Cuma saya bilang untuk bagaimana caranya ya. Oke, jadi sebelum kita sharing setting ataupun kupas tuntas, terlebih dahulu kita bahas apakah sudah berhasil dan apakah Babes Niko sudah melakukan semua itu. Oke, bagi yang mungkin karena saya YouTube ini kan telat ya, kalau saya bisa dibilang untuk di dunia lovebird ini sudah hampir 5-6 tahunan lah ya saya bermain, dan juga bukan pamer ya, hanya sekedar sharing, karena selamanya dari pemula untuk pemula, saya selamanya terus pemula. Jadi kalau ada orang bilang kapan gantangnya Babes, ya masih ada toko, masih ada burung di rumah yang segini banyaknya, masih ada keluarga yang diurus. Berkali-kali selalu saya bilang, saya sejatinya di sini sharing setting, mau didengarkan silakan, enggak juga enggak apa-apa. Jadi janganlah mencaci Babes ya, karena kalian hanya cukup melihat, mendengarkan saja. Jempolnya dibuat yang baik-baik saja Babes ya. Oke, karena sama-sama kita orang jalanan, kita sama-sama penghobi. Oke, di situ saya jelaskan terlebih dahulu, waktu itu belum ada sama sekali di Sidoarjo, bahkan di Jawa Timur, atau mungkin di semua halnya. Waktu itu dulu saya terinspirasi sama si Atep ya, tetangga saya. Waktu itu bilang si Raisa itu selalu suka yang namanya paruh merah. Bukan paruh merah, josan pala merah. Seperti halnya pada waktu itu Mini sebelumnya. Cuma dari situ saya belum paham apa sih yang namanya jumper itu atau sandingan. Tapi dari situ saya paham, loh kok sukanya warna seperti ini. Tapi saya belum berani untuk membawa yang namanya jumperan seperti itu ataupun sandingan seperti itu. Terkadang kita juga hari ini ngekeknya luar biasa, tapi kita tidak tahu di atas gantangan tuh dia sukanya warna apa. Nah, sejatinya kembalikan lagi, selalu saya bilang lovebird adalah burung yang berkoloni ya. Burung yang berkoloni. Jadi Raisa waktu itu ya akhirnya pada sesi gantangan ataupun di lomba, saya sering bawa ke lomba itu selalu mencari lawan yang namanya muka merah. Dan kebetulan pada waktu itu ada tetangga BC punya paruh merah, sampai saya tawar pun nggak dikasih. Raisa pada waktu itu keluar topnya 2 menit di angka ya istimewa sekian lah. Jadi di lomba poinnya luar biasa. Pada waktu itu saya beli, mau saya buat jumper, nggak dikasihkan. Setelah Raisa ada yang namanya rel kereta, pada waktu itu punyanya Haji Yuyun. Saya bawa di rumah, saya dropkan habis disuntik ya. Haji Yuyun CLBK habis disuntik kakak gini. Beliau penasaran, katanya mau nyoba drop saya. Tak kira pamer karena sudah mangap kakak. Ternyata beliau di situ mau dibikinkan vector kembali ke asalnya rel kereta, lovebird rel kereta ya. Saya ke sana, saya kasih drop dan kembalikan ke vector. Lalu pada waktu di lomba gantangan pertamanya saya single. Dan akhirnya saya carikan lawannya, saya bilang sama beliau, apakah ini ada untulannya ataupun jantannya? Ada kok. Ya sudah, bawa saja ketika di gantangan, jangan diperlihatkan di gantangan. Jadi pada waktu itu rel kereta saya bawa selalu ada yang namanya jantannya.
durasinya luar biasa pada waktu itu, Bebs. Sempat saya bawa seminggu, 1 minggu itu saya seserkan di lomba burung ya. Setelah itu diambil. Saya mau pakemkan, beliau waktu itu saya sakit, akhirnya diambil beliau kurang sabar ya, dibawa sendiri ya sudah. Jadi sempat gandeng sama yang namanya jantannya. Terus ada lovebird Kendedes juga pada waktu itu. Akhirnya Om Pitono sebelum laku itu, mungkin sebelumnya mendengar cerita saya ataupun tidak, tapi saya ikut bahagia karena Kendedes pada waktu itu bekas burung rusak diternak, lalu dibuat yang namanya sistem jumper. Oke, kita bahas ya. Tidak lama lagi, jadi saya sudah jelaskan di situ. Apakah sudah berhasil? Ada Raisa, rel kereta, Kendedes pada waktu itu yang sudah sistem jumper, dan yang sudah lumayan pada waktu itu Raisa, rel kereta, Kendedes itu sudah keluar durasi istimewanya dan luar biasa di sistem jumpernya. Jadi tidak ada hal yang perlu dipertanyakan lagi, karena saya di sini bukan tentang siapa yang paling hebat, siapa yang paling dikenal, siapa yang paling burungnya luar biasa, tidak, Bebs ya. Jadi tidak ada tantangan lomba gantangan kapan, ayo gantang bareng, itu mah hal yang tidak tabu. Saya anggap mungkin beliau, kalau ini saya ambil emosi ya, jangankan tantang burungnya, tantang orangnya mau nggak? Itu emosi. Tapi karena saya sudah paham semuanya itu, biarkan yang tahu sejarahnya tentang Bebs Niko ataupun Pakan Ngakak, tentang Raisa, rel kereta ataupun Kendedes, ya sudah seperti itu sejarahnya. Dan pernah di lomba burung sekelas event ataupun latber ataupun latres. Jadi hobi itu bukan ego, obsesi, ataupun emosi, tapi bersaudara bersama, saring sharing setting. Bukan tentang siapa gacunya yang terbaik, siapa pakannya yang terbaik, siapa joki terbaik, tidak, Bebs. Oke, kita jelaskan sistem jumper itu, kembali ke laptop ya. Sistem jumper itu, carilah lawan yang warnanya sesuai dengan emosinya dia. Jadi ketika lihat lawan itu, langsung dia ngejar. Track sampai 1, 2, 3 kali, hal yang sama dia nembaknya luar biasa, ambillah dia. Yang pertama soal warna, yang kedua jenis kelamin, ya kan? Ini teknik awal yang pertama ya. Sejatinya lovebird itu burung berkoloni. Pertama warna, yang kedua lawan jenis atau sesama jenis, tergantung daripada gaconya, main gaconya kalian. Terus berikutnya, seperti apa cara perawatannya? Ya seperti biasa, kalau untuk main gaconya ataupun gaco pertama, gaco yang akan digantangkan ataupun juga yang biasanya nembak panjang, dirawat seperti biasa, di single aja, entah itu di krodong ataupun di ablak ataupun di glodok, tergantung daripada karakter burungnya. Untuk yang namanya jumpernya ataupun korbannya ataupun yang namanya sandingannya, itu usahakan jauh dari rumah. Kalau nggak bisa, yang betina ataupun gaconya di belakang, yang bukan gaconya di depan. Jadi jangan dipertemukan. Ketemunya ketika kita di lomba burung, itu pun ketemunya di atas gantangan. Ingat Bebs ya, di lomba burung jangan diketemukan terlebih dahulu, agak berjauhan sebelum kita naik ke lomba gantangan. Nah, daripada semua itu, ya memang ada plus minusnya. Plusnya adalah burung emosinya lebih terjaga, ya kan, lebih stabil, nggak angin-anginan. Minusnya adalah ya kita butuh yang namanya untuk menjauhkan si jumpernya.
entah itu di rumah temen, entah itu rumah tetangga. Terus bawanya harus 2 burung, terus harus milih tempat. Susahnya kalau event yang namanya tiket gesek, susah karena tidak bisa ditebak apakah jumpernya sama sandingannya ataupun sama gacunya bisa satu sisi. Jadi itu awalan dulu ya. Jadi nanti kalau sudah tahu lebih dalam akan saya ulas lagi. Jadi perhatikan, yang pertama adalah soal warna, yang kedua adalah jenis kelamin, bisa kelamin sama betina-betina ataupun betina jantan. Terus yang berikutnya adalah tentang bagaimana cara perawatan rumah, terus cara bawanya di lomba burung ataupun gantangan. Lebih lanjut, lebih detail nanti video part kedua saya jelaskan sistem jumper seperti apa lebih detail. Apabila ada pertanyaan, komen di bawah. Jangan lupa subscribe, sebarkan video ini. Jangan sampai kita mencaci karena segala sesuatunya adalah tentang persaudaraan ya Bibs ya. Saya ingatkan semua ini tentang persaudaraan. Didengarkan silakan, dilihat silakan, tidak juga tidak apa-apa. Karena sejatinya saya pemula, dari pemula untuk pemula. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, salam ngakak berjamaah Bibs. Akak.